Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Sosiologi Ekonomi sesi ke-7 dengan pokok bahasan gender dan etnisitas dalam perdagangan ekonomi. Bicara tentang gender, ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan perincian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Pada sumber lain, Oakley menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin atau seks adalah kodrat Tuhan, maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan behavioral difference, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultur yang panjang. Sementara itu, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengatakan bahwa gender adalah peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Ketimpangan gender dalam uraian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin berbeda cara pandangnya dengan perbedaan gender. Dalam kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender atau gender difference. Gender difference sebenarnya bukan satu masalah sepanjang menimbulkan gender inequalities, ketidakadilan gender. Namun yang menjadi masalah adalah ternyata perbedaan gender itu menimbulkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan utamanya bagi kaum perempuan. Gender inequalities atau ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian, agar memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan, maka kita lihat berbagai manifestasi yang dipahami. Yang pertama, marginalisasi. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, terjadi pula di rumah tangga, masyarakat atau kultur bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi antara anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Marginalisasi diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya, banyak di antara suku-suku Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberikan hak waris tengah dari hak waris laki-laki terhadap perempuan. Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap perempuan, sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan tidak bisa tampil memimpin, merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. Subordinasi karena gender tersebut dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Misalkan di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, toh akhirnya ke dapur juga, dan banyak contoh lainnya yang memberikan batasan kepada kaum. Stereotip, banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan, sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan kerugian juga bagi kaum perempuan. Misalnya adanya keyakinan di masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya tambahan, sehingga pekerja perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dari perempuan. Keempat, kekerasan, violence, adalah serangan atau invasi, assault terhadap fisik maupun integritas mental, psikologi seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh gender ini adalah gender related violence.
Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam bentuk kejahatan yang dikategorikan kekerasan gender. Misalkan bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ, alat kelamin, kekerasan dalam bentuk prostitusi, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan, misalkan sterilisasi dalam keluarga berencana, jenis kekerasan berselubung, juga tindakan kejahatan terhadap yang paling umum dilakukan masyarakat berupa pelecehan. Beban kerja. Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala keluarga. Berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Bagi kalangan keluarga miskin, beban yang harus ditanggung ini harus perempuan tanggung dengan kondisi yang sangat berat, apalagi si perempuan harus bekerja di luar sehingga harus memikul beban ganda. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi cukup, beban kerja domestik seringkali dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga. Dengan demikian, perempuan merupakan korban bias gender. Perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga. Peran perempuan dalam keluarga seperti yang dibicarakan tentang perannya, bahwa setiap individu dalam masyarakat pasti memiliki peran masing-masing. Peran merupakan fungsi atau tingkah laku yang diharapkan individu sebagai status yang mencakup peran domestik maupun publik. Atau dengan kata lain, perempuan merupakan atau memiliki kegiatan yang dikerjakan dan dianggap menjadi tanggung jawab perempuan. Peran penting kaum perempuan dalam keluarga tradisional adalah di sektor. Peran perempuan dalam lingkungan keluarga sangat penting. Jika diuraikan, maka peran-peran tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, perempuan sebagai anggota keluarga. Perempuan sebagai anggota keluarga, anggota rumah tangga, juga sangat penting bagi keluarga karena perempuan sebagai tumpuan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggotanya. Hal yang dimaksud adalah perempuan diusahakan dapat memberi energi positif bagi anggota keluarga lainnya dalam perkembangan kesehatan fisik. Kedua, perempuan sebagai istri. Perempuan sebagai istri tidak kalah rumitnya dengan perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengayomi anggota keluarga termasuk suaminya, mendukung suami dan mendampingi suami. Ada beberapa pola hubungan suami istri dalam keluarga, yaitu owner property, head complement, senior junior partner, dan equal partner. Pola perkawinan owner property menempatkan istri sebagai milik suami sama seperti uang, barang, dan barang berharga lainnya. Ada beberapa tugas seorang istri, yaitu tugas istri yang membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Istri harus menurut pada suami, istri harus melahirkan anak, istri harus mendidik anak-anak, sehingga anak-anak bisa membawa nama baik suami. Yang kedua, pada pola perkawinan head complement. Head complement ini menempatkan istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan kasih sayang dan cintanya, maupun kepuasan lain berkaitan dengan seksual, dukungan emosi, teman, komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga. Pola perkawinan yang ketiga, senior junior partner. Posisi istri tidak lebih dari pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri bisa memberikan sumbangan secara ekonomis, meskipun pencari nafkah utama adalah suami. Yang keempat, pola perkawinan equal partner, yang tidak lagi menempatkan lebih tinggi atau lebih rendah
dari suami sebagai istri. Istri dapat hak dan kewajiban yang sama, mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama penting dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa menjadi nafkah utama. Artinya penghasilan istri memungkinkan lebih. Selanjutnya perempuan sebagai ibu rumah tangga. Tugas dari ibu rumah tangga salah satunya adalah peran ibu yang mengandung anak, merawat, mengayomi, serta mendidiknya. Tidak hanya itu, ibu rumah tangga berkewajiban menjaga material keluarga seperti mengolah keuangan keluarga, mengelola keuangan pada dasarnya. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Di sini para ibu dituntut untuk mengelola sejumlah uang yang diberikan suami guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah, tagihan-tagihan, kredit, arisan, hingga dana yang diperlukan untuk rekreasi dan sumbangan-sumbangan. Keahlian perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga bukan hanya karena kebiasaan yang sudah melekat sejak lama, tapi juga karena perempuan pada dasarnya mahir mengelola keuangan rumah tangga. Contohnya, para ibu mengetahui secara detail harga-harga dan tempat belanja yang murah. Makanya uang yang dikeluarkan masih dapat terkendali. Peran perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga. Dari masa ke masa, perspektif tentang perempuan sudah mulai berubah semenjak adanya gerakan feminisme yang menentang adanya penindasan kepada perempuan. Contohnya pada saat ini banyak perempuan yang mulai melakukan perannya di ranah publik, seperti ikut andil dalam kegiatan ekonomi, politik, dan dunia pendidikan. Perempuan dan usaha mikro. Fenomena perempuan bekerja dan berusaha bukan hal baru dalam kehidupan kelompok marginal dan miskin. Usaha-usaha mikro seperti perdagangan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah, konveksi, dan jasa adalah jenis-jenis yang dapat dijalankan perempuan, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga. Usaha mikro memberikan harapan kepada kelompok miskin untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun demikian, bersama harapan itu masih banyak masalah yang menghambat kelangsungan usaha. Khusus bagi perempuan, hambatan ini tidak saja dari sisi usaha, tetapi juga dari relasi gender yang sudah mentradisikan. Konsep etnisitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, kelompok etnik mengacu pada kelompok yang memiliki kesamaan keturunan, sejarah, identitas budaya, seperti kesamaan tradisi, nilai, bahasa, pola perilaku, serta yang secara nyata dapat dijalani. Menurut beberapa ahli, definisi etnisitas bukan hanya sekedar pengkategorian manusia berdasarkan budaya, namun lebih dari itu etnisitas mengandung relasi, kekuasaan, dan mempunyai peranan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsep etnisitas sendiri dapat dilihat dari berbagai pandangan primordialistis yang cenderung menganggap etnisitas adalah sesuatu yang inherent dalam diri manusia, atau dengan kata lain, ras dan etnisitas memiliki arti yang tumpang tindih. Yang kedua, pandangan instrumentalis berpandangan bahwa etnisitas sebagai alat yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengejar satu tujuan yang lebih besar yang biasanya diusulkan dari dalam. Bentuk material pandangan konstruktivitis. Dalam pandangan ini kesukuan tidak bersifat kaku atau sedemikian mudahnya diperalat oleh elit politik, melainkan kesukuan dapat diolah sebagai bentuk satu jaringan relasi pergaulan sosial dan berbagai lapisan hubungan antar etnis di Indonesia. Untuk melihat komposisi etnis di Indonesia bisa menggunakan 3 dimensi. Dimensi historis, dari dimensi ini kita bisa melihat mulai dari penjajahan Belanda, di mana peran kolonial Belanda menciptakan negara dan sistem birokrasi dan model yang tepat untuk hubungan birokrat pusat dengan daerah, meskipun modelnya tidak begitu tepat untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia, dan kesempatan yang diberikan kepada pribumi sangatlah kecil. Yang kedua, dimensi struktural. Sosial etnis dilihat dari pola yang mengaitkan antara peran pemerintah dan negara dalam
mengatur hubungan antar etnis. Oleh karena itu, perubahan peta politik dan kebijakan publik penting untuk dijadikan dasar melakukan analisis hubungan antar etnis di Indonesia, supaya modernisasi yang terjadi dalam masyarakat tidak menyurutkan identitas etnis dan solidaritas etnis tetap menjadi teman seperjuangan. Yang ketiga, dimensi interaksi kelompok etnis dilihat dalam konteks konflik sosial. Pertama, konflik komunal, yaitu konflik antar etnis, konflik etnis atau agama antar pribumi dan pendatang. Yang kedua, gerakan separatis, yaitu antar kelompok etnis yang berada dalam satu negara. Menurut Daniel Beeman, setidaknya ada 4 teori penyebab konflik. Yang pertama, keamanan kelompok etnik. Tidak ada satu otoritas yang berkuasa untuk menjamin keamanan satu kelompok. Misalnya, satu kelompok memiliki rasa tidak percaya pada kelompok lain dari pengalaman masa lalu sehingga dianggap musuh. Yang kedua, dalam kondisi pemerintahan yang lemah dan pemerintahan pusat adalah bagian dari konflik, serta dalam situasi perubahan yang mendadak. Penyebab konflik yang kedua, perlindungan status, yaitu konflik etnis muncul sebagai konsekuensi dari hasil kekuatan kelompok terhadap dominasi kelompok lain. Yang ketiga, ambisi hegemoni, yaitu kelompok yang berkuasa tidak cukup puas dengan bertahannya nilai-nilai budaya dan institusi mereka saja, tetapi mereka menginginkan untuk menjadi dominan. Kelompok yang ingin berkuasa ini seringkali menuntut perlakuan tertentu dari pemerintah, seperti menjadikan bahasa menjadi bahasa resmi, agama resmi. Nah, contoh lainnya mendirikan negara Indonesia menjadi negara berbasis agama tertentu. Aspirasi kaum elit yang menunjukkan ambisi dari kelompok elit tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan bermain pada isu-isu kekuatan, kebencian, dan ambisi kelompok etnik, contohnya gerakan 30 SPKI. Keempat, penyebab konflik etnik ini seringkali saling menguatkan secara keseluruhan dan sering menjadi konflik yang paling berdampak. Hubungan keragaman etnik dan integritas nasional dalam pola masyarakat setelah masa kolonial, menurut David Brown menyebutkan terdapat 3 pola identitas nasional. Pertama, etnokultural nasionalisme mencerminkan bahwa keseluruhan status dan keanggotaan dalam komunitas bangsa hanya diberikan kepada mereka yang memiliki atribut etnik tertentu dan dianggap dominan. Yang kedua, multikultural nasionalisme. Nasionalisme dibangun berdasarkan perbedaan budaya masing-masing kelompok pembentuknya. Dalam bentuk pemerintahan yang otoriter, pemerintah menciptakan institusi-institusi yang dapat melegitimasi setiap kelompok etnik yang berbeda melakukan hal-hal yang dapat memfasilitasi pemusatan kekuasaan etnik politik. Dalam bentuk pemerintahan yang demokratik, pemerintah berusaha mencerminkan keragaman kelompok etnik dan struktur institusional negara sehingga distribusi kekuasaan dan sumber daya dilaksanakan berdasarkan aritmetik etnik yang adil. Yang ketiga, civil nationalism. Dalam masyarakat terdapat organisasi yang terutama berbasis negara dan bangsa. Nasionalisme dibangun tidak berdasarkan kesadaran-kesadaran etnisitas, tapi kepada nilai-nilai universal. Setiap warga negara diberikan status yang sama dan setara tanpa memberikan atribut etnik dengan satu kondisi di mana mereka memberikan loyalitas terhadap institusi publik di satu wilayah. Dalam pemerintahan demokratis, civil nasionalisme menyukai otonomi terhadap masyarakat sipil yang plural dan menuntut kesetaraan hak warga negara yang dilindungi oleh negara hukum dan institusi yang universal dan tidak mengandung bias-bias atribut etnik. Dan yang ditonjolkan dalam civil nasionalisme adalah kebijakan publik. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.